Panennya tetap dijemur gitu, nanti didinginkan, jemur, dinginkan gitu. Ya, lama-lama juga bunyi. Sebenarnya Yorkshire itu di bakat alamnya sana kan ini hasil breeding itu nggak perlu dijemur di luar, karena sebenarnya kita letakkan di seperti ini, kandang seperti ini, asal suhu ruangannya itu bisa distabilkan di antara suhu 23 sampai 28 is oke, aman. Masalahnya oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam ya, selamat berbuka puasa. Ketemu lagi sama Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif. Ya, hari ini saya akan membahaskan tentang request dari teman-teman yang saat ini pelihara Yorkshire ya. Jadi bagaimana perawatannya Pak Guru ya. Dan itu ilmu yang saya dapatkan dari sekian banyak Yorkshire yang pernah saya pelihara dan mengalami kematian. Jadi berproses itu butuh biaya teman-teman. Jadi jerbasuki mawa beo, nggak ada sesuatu yang itu gratis di dunia ini. Artinya yang saya dapatkan ini ya dengan banyak Yorkshire yang pernah saya pelihara dan mati dan berbagai macam faktor ya. Ya di sini saya ingin menularkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara kita merawat Yorkshire kita. Tapi sebelum ke situ ya, silahkan teman-teman ikuti liputannya Pak Guru berikut ini. Oke teman-teman sekalian, ini Pak Guru punya YS-nya HFCL ini ring 18 teman-teman, tapi ini catering bahan dari temen. Saya kena harga 4250, tapi ini lepas 10 hari dan saya tebus, jadi ini harganya 46 saya beli itu. Dan ini sudah menghasilkan 3 anakan selama ikut saya sekitar setengah tahun ini habis mabung 3 bulan selesai, ini sudah full bulu, ini udah mau bunyi lagi teman-teman, udah angkatan bunyi lagi. Dan ini ring 18, koi 18, jadi tidak masalah kita gunakan untuk breeding ya. Ini mengikut Pak Guru sekitar 7 bulan ya. Lanjut teman-teman, saya kenalin Yorkshire saya yang berikutnya ya. Ini yang ada juga ban kuning ini ya. Ini kakinya memang pendek teman-teman, karena dulu dapat murah dulu. Pas murah itu saya beli 38. Kenapa murah? Karena langsung dari seller, dari temen, dan itu sayapnya itu sengkleh ke bawah gitu ya. Saya tahu cara menerapinya ya, cukup saya umbar berapa minggu itu atau berapa hari ya, ternyata bisa pulih teman-teman, bisa pulih. Dan ini sudah memberi anakan ke saya, ini sudah ikut saya lebih setahun. Ini Voi 19, biasa saya gunakan cetak untuk F2 teman-teman ya, F2 nih. Ini Voi 19 geser teman-teman ya. Ini yang biasa saya gunakan untuk lapangan. Ini kebetulan ekornya itu ya tinggal 3/4, nggak bisa maksimal seperti yang kemarin, harusnya habis mabung itu bisa maksimal. Nah ini Voi 20, dan ini saya lupa anaknya udah berapa. Yang jelas anakannya di sini sudah jadi indukan teman-teman. Anakannya aja udah jadi indukan, karena ini ikut saya sudah Desember 2020 ya, jadi sudah 1 tahun lebih, ini bulan April. Dan ini sudah dapat berapa, 5 atau 6 trofi saya lupa ya. Ini Yorkshire-nya Pak Guru, dulu saya beli 58 ya. Ini imporannya dari Yoko Jogja dulu ya, 58. Dan alhamdulillah ini sudah beberapa babon di sini, sudah kerja lagi ya. Jadi ini yang Voi 20. Kemudian next kita ke berikutnya teman-teman, yang baru sekitar hampir 3 bulan tepatnya Pak Guru. Ini yang hijau ini Voi 21 teman-teman ya. Saya ambilnya ini sudah kayak murah Voi sekarang, saya ambilnya 41. Ini sudah menghasilkan 4 anakan ya. Anakan yang besar itu sudah hampir 2 bulan, tapi posturnya juga bagus, panjang, tapi alhamdulillahnya betina ya, betina. Tapi ini yang terakhir ini ada 3 ekor. Ini ada 3 ekor sudah menghasilkan 3 lagi ya. Dan
Kemarin sempat drop karena saya kelupaan pakannya itu ternyata dalam sehari itu tidak termakan ya, tidak termakan. Itu kesalahan kita teman-teman. Jadi ini Pak Guru memang cari Yorkshire, yang penting Yorkshire bisa cetak seri F gitu ya, F1 dan F2. Ini alhamdulillah Yorkshire yang Pak Guru punya ya, Pak Guru punya, dan sudah membawakan rezeki tersendiri dari breedingnya di Kikania Farm. Yuk sekarang kita ikuti pembahasannya tentang Yorkshire, semoga ini bermanfaat ya. Saya lebih suka pakai yang bon-bon gini karena lebih mudah dikondisikan dan lebih mudah untuk kejar produksi teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya akan mengawalinya dengan cerita begini. Tadi teman-teman sudah lihat Yorkshire-nya Pak Guru, ada yang tahun 18, 19, 20, 21, dan semuanya punya riwayat ngisi semua teman-teman ya, punya riwayat ngisi semua. Dan memang saya menggunakan yang medium aja karena lebih marketable ya. Mungkin suatu ketika nanti kalau utility-nya sudah mendukung, mungkin baru berani upgrade ke yang big size grade A mungkin teman-teman. Nah sekarang saya mengawalnya seperti ini. Jadi Yorkshire itu taruhlah yang Foy ya teman-teman, atau yang Turki lah, nggak apa-apa, masuk di Indonesia itu dengan perjalanan sekitar 4 harian teman-teman. Dari sana ke kita itu 4 harian, itu belum packing, persiapan dan sebagainya. Jadi burung itu dari peternak seller ke pengepul ya, pengepul kemudian diambil importer, itu prosesnya ada waktu yang cukup lama teman-teman, tidak hanya 1-2 hari. Sehingga di situ berkumpul berbagai macam Yorkshire ya, dari berbagai peternak dengan ring yang sama, taruhlah Foy gitu ya. Nah, kita tidak bisa menjamin apakah burung itu sehat semua ya. Apakah dia membawa virus atau membawa bakteri, kita nggak bisa jamin. Masuk dalam satu box gitu ya teman-teman ya, dalam satu box, kemudian berjadi satu di situ, yang ada penyakitnya, nggak ada penyakitnya, yang cacat, yang apa, jadi di situ. Minum di tempat yang sama, makan di tempat yang sama, isi 31 box pada kotak yang sama ya. Kita buka di sini, kemudian dari importer ke seller itu butuh waktu beberapa hari, sehingga sangat riskan sekali kalau kita memang beli box terbaru. Itu memang riskan kalau kita tidak berhati-hati ya. Kemudian habis itu kita ambil materinya, kita bawa pulang kan gitu ya. Rata-rata Yorkshire yang masuk di kita itu ya pasti mengalami agak nggak gemuk, kurus ya gitu ya. Kurus bukan berarti nyilet, tapi kurus ya. Jadi kesalahan teman-teman kenapa beli Yorkshire pertama kali nggak sampai sebulan pada mati, itu rata-rata satu ya, teman-teman nggak tahu karakternya Yorkshire ya. Satu, Yorkshire itu kalau baru datang ya dijemur nggak boleh lama, dimandikan juga nggak terlalu basah kan gitu. Boleh dijemur tapi sedikit aja, jangan sering-sering. Dan nanti kita kondisikan paling nggak 1-3 bulan tuh pengondisian ya. Terus kemudian habis itu teman-teman seharusnya kalau Yorkshire itu datang pertama kali, pure semua pakan dimaksimalkan ya. Pakan bijiannya biasanya pakai yang pertama, mungkin pakai yang gini teman-teman ya, kayak Prestige gini. Terus ada egg food dan sebagainya ya. Nanti teman-teman kenali selama semingguan, itu kenali kira-kira ya yang dimakan itu apa gitu. Apakah biji gandumnya, hafirnya, atau apa itu fumayinnya, atau kenarisidnya, atau apa ya, diamatin. Lah biasanya ada sesuatu yang banyak sisa di situ. Lah itu yang tidak, pada ke depan tidak kita berikan. Jadi Yorkshire itu kalau 1 hari aja itu makannya terlambat, kadang-kadang kita nggak tahu ternyata cepuknya itu sisa yang sebenarnya tidak dia suka ya. Ya sudah, lama-lama pasti drop, kurusan gitu. Itu faktor yang pertama dari segi makanan. Sehingga saya setiap hari itu paling nggak 2 hari sekali itu cek pakan bijian, mesti saya cek teman-teman. Ya cek, kasih yang fresh gitu. Ya itu dari segi pakan. Kemudian dari segi extra foodingnya, saya lebih suka menggunakan extra fooding yang lokal daripada yang gini. Kadang-kadang juga nggak dimakan, nggak mesti. Jadi karakternya dipahami dulu. Kalau memang dia suka CD premium seperti ini ya kasih aja nggak apa-apa, tapi kalau nggak suka ya jangan dipaksakan, toh harganya juga mahal. Saya pakai yang lokal-lokal aja, biasanya pakai gambas, pakai mentimun, pakai sawi bakso, kadang seringnya pakai sawi sendok,
ada yang pakai telur tapi dikit aja, separuh gitu ya. Dan yang selanjutnya itu pakai jagung manis ya. Telur itu kalau Yorkshire yang belum rekondisi lama itu jangan terlalu sering teman-teman. Nanti ada faktor yang menyebabkan dia akan kalah apa? Di mata ya, itu menjadi katarak, atau nanti di kaki, dia angkat kaki ya. Jadi itu dari segi extra fooding harus teman-teman perhatikan ya. Jadi nanti kalau kelihatan sudah angkat kaki gitu, hentikan pemberian telur, atau sebaiknya jangan dikasih telur dulu ya. Kalaupun dikasih ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali aja, separuh aja gitu. Nanti kalau udah angkat kaki, segera antisipasi, olesin aja pakai alkohol atau pakai minyak kayu putih teman-teman ya. Nanti terus dibanyakin sayurannya biar kadar proteinnya itu berkurang. Itu dari egg food. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah dari segi pangkringan ya. Pangkringan gini kalau kita lihat yang di luar negeri itu rata-rata mah pakai pangkringan yang bulat ya, tidak bergerigi, dan kadang-kadang malah plastik ya. Jadi kalau ini tempatnya Pak Guru itu pangkringannya agak besar-besar, menyesuaikan kaki Yorkshire-nya, dan usahakan tidak begitu kasar. Kenapa sangat seperti itu? Kalau dia terlalu kasar, itu banyak lubangnya, itu bisa tempat bersembunyinya virus, bakteri dan lain sebagainya. Patogen itu sembunyi di situ. Membersihkannya susah. Kalau teman-teman punya yang bulat-bulat gini ya dipakai aja ya, pangkringan yang bulat, atau beli pangkringan yang plastik itu dari pangkringan. Kedua, usahakan di bawah selalu bersih teman-teman, bersih. Bisa dikasih alas koran atau kertas yang lain, atau teman-teman ya kasih karpet talang itu, tapi dibersihkan tiap 2 hari paling enggak gitu ya, karena kalau karpet talang kan nggak bisa menyerap kotoran airnya ya. Itu dari pangkringan. Kemudian dari air minum ya, air minum pakai cepuk kecil aja. Tiap 2 hari teman-teman bisa ganti air minumnya. Dan Pak Guru biasanya saya menggunakannya, saya kasih paling cepuk kecil itu ya, cepuk nomor 3 itu kasih aja 2 tetes Ebotfit ya. Ebotfit yang saya pakai dudak gitu, ini saya sebut merek ya Pak ya, dudak gitu kasihkan. Nanti vitamin itu hanya efektif dalam waktu sehari lah maksimal. Jadi kalau teman-teman pakai ya besok pagi udah diganti, jangan dipaksakan 2 hari pakai ada vitaminnya. Jadi vitamin itu punya masa aktivasi ya, rata-rata antara 6 sampai 12 jam ya, masing-masing vitamin berbeda. Dan vitamin itu hanya untuk membuat stamina pejantan kita tetap bagus kan gitu ya, tetap bagus. Itu dari vitamin diminum ya. Penjemuran itu yang paling baik adalah setengah 7 sampai jam setengah 8 lah, jangan lama-lama. Dan nanti kalau dia mau mandi dengan sendirinya suruh biar mandi. Tapi kalau saya biasanya kadang-kadang saya sempat spray, pakai kasih desinfektan atau pakai Dettol atau pakai shampoo baby teman-teman. Semprotin gitu aja tipis-tipis. Nanti dia dengan sendirinya akan mapan kan, itu akan mapan dengan sendirinya. Nah nanti kalau dia badannya fit itu biasanya dia pasti gacor dan bisa digunakan untuk jadi pejantan kalau dia jantan untuk ngawinkan. Dan pada mengawinkan Yorkshire itu tidak boleh dalam durasi yang lama sebenarnya teman-teman ya. Dia durasi lama biasanya gacornya menurun dan tidak bisa dikawinkan dengan banyak betina menurut saya. Nah, saya lebih baik saya hemat Yorkshire-nya itu saya kawinkan sehari paling 2 betina ya. 2 betina itu ya sudah ideal ya, entah mau siang entah malam. Pokoknya selagi dia sudah kasih pakan yang fit, gacor dos gitu, masukkan dia kawin 1 kali 2 kali, nanti ditanam aja anak saya. Karena dan di antara menanam itu nanti betinanya akan lebih ngapalin itu lebih mengenal pejantannya, dan Yorkshire-nya juga nggak begitu stres nanti ya, nggak begitu stres. Ya, nggak begitu stres. Itu cara kita ngawinkan ya. Jadi jangan dipanjer gitu. Dipanjer biasanya nanti ya agak drop 2-3 hari gitu baru bisa dipakai lagi. Kalau pengen continue ya tadi 1-2 betina, besok 1-2 betina gitu aja, sambil dia dikasih makanan yang cukup memadai teman-teman sekalian ya. Itu. Terus berikutnya kalau teman-teman punya umbaran ya sesekali diumbar aja. Biar dia pernapasannya juga menjadi bagus ya, diumbar. Terus kasih air minum di situ, tetap kasih pakan bijiannya. Dan kalau ingin aman kan umbaran itu kasih penutup. Jadi kalau dia mau berteduh nanti dia bisa punya tempat berteduh. Ya, itu
ulak-ulik seputar Yorkshire. Dan sekarang permasalahan kalau teman-teman sudah mabung kok lama sekali, ya saya biasanya ya paling cepat itu 2 bulan sampai 3 bulan udah bunyi lagi teman-teman. Ya cara membunyikannya gimana? Jadi saya kalau posisi mabung itu saya tidak menggunakan pakan gini lagi teman-teman. Ya saya cari paling kalau enggak ebot kanari ya campurin pakai ini Prestige yang saset teman-teman. Ya karena ini menurut saya low kalori, rendah protein juga, sehingga pertumbuhan bulu itu akan semakin cepat, ya akan semakin cepat. Terus akan semakin cepat dan tidak netes lagi. Tapi kalau teman-teman masih pakai yang tinggi gini ya, yang tinggi, ya akan selesai. Jadi ada proses mabung itu kalau pengen cepat selesai, dia kasih pakan dulu yang banyak, jagung biar dia makan terus. Kalau makan terus otomatis energinya banyak, pertumbuhan bulunya cepat, regenerasi bulunya juga cepat gitu. Ya, itu teman-teman. Nah, perawatannya malam hari kalau punya kerodong dikelodong, kalau enggak kasihkan tempat yang hangat kan ya, tempat yang hangat. Terus minumnya teman-teman bisa kasih Calcifit ya, Calcifit catat ya teman-teman, Calcifit. Kasihkan 2-3 tetes di minumnya itu untuk menambah kalsium dalam pembentukan bulu ya. Hal yang menjadi pantangan selama mabung adalah satu, jangan dimandikan. Kemudian yang kedua ya jangan dijemur terlalu lama. Kalau hanya ngeluarin 10 menit gitu aja, jangan angin 10 menit nggak apa-apa ya. Ya. Karena nanti kalau dia itu terlalu sering kena sinar matahari, biasanya pertumbuhan bulunya yang terhambat. Contohnya ini dulu panjang sekali, ini kemarin agak kesalahan dikit karena belum tuntas sudah kejemur, dan malam hari kan di sini dingin teman-teman, di sini dingin. Itu di dalam saya kasih lampu 5 watt sehingga akhirnya bulu ekornya nggak bisa panjang seperti semula. Ya, tapi anakannya tetap besar-besar, nggak ngaruh secara genetik, nggak ngaruh. Ya, cuma ini ekornya agak nggak bisa maksimal ya, nggak bisa maksimal. Itu ngatasi sampai mabung sampai tuntas. Kalau sudah tuntas gitu, biarkan dia dengan sendirinya, tidak ada proses yang instan teman-teman. Dipercepat juga ada. Ya, dengan sendirinya dia sudah mulai bunyi gitu. Teman-teman baru naikin dikit-dikit dengan pakai pan Prestige gini, dikit-dikit aja. Terus kasih biji fumain sehari cukup 5 butir gitu. Panennya tetap dijemur gitu, nanti didinginkan, jemur, dinginkan gitu. Ya, lama-lama juga bunyi. Sebenarnya Yorkshire itu di bakat alamnya sana kan ini hasil breeding itu nggak perlu dijemur di luar, karena sebenarnya kita letakkan di seperti ini, kandang seperti ini, asal suhu ruangannya itu bisa distabilkan di antara suhu 23 sampai 28 is oke, aman. Masalahnya teman-teman sebagian kan ternak kenarinya kan di rumahan yang tidak bisa mengkontrol atau mengkondisikan temperatur di dalam ruangan tersebut ya. Maka ya kita untung-untungan, dalam bahasa namanya domestikasi. Domestikasi itu kita mendomestikan, melokalkan dari yang imporan ini di suhu subtropis ya, bahkan mungkin di suhu kutub ya, suhu kutub 63 derajat lintang utara sana, sehingga kondisinya beda dengan di Indonesia ya. Dan teman-teman mau pakai mana saja itu bisa berbeda-beda, karena di Indonesia saja secara geografis seperti Pak Guru ini di ketinggian 700 mdpl, sama teman-teman nanti di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Samarinda, Pontianak apalagi ya, itu beda-beda kondisinya. Ya, kondisinya beda-beda karena temperaturnya juga nanti beda-beda, kelembapan beda-beda, sehingga satu ilmu seseorang itu tidak bisa digeneralisasi ya teman-teman ya, karena kita di daerah tropis yang kondisi geografisnya memang berbeda-beda ya. Itu karena ini bukan burung asli sini kan, bukan domestik dari Indonesia lah. Nanti kalau teman-teman bertahan sudah lebih dari setahun, ini setahun lebih punya Pak Guru itu beberapa setahun lebih, itu udah enak, main aman gitu. Tapi kalau di masa kita beli di 3 bulan pertama itu ya memang harus banyak sabar gitu ya. Yang paling penting itu menjaga dari resiko kematian. Nanti kalau ada yang angkat kaki ya segera kasih langsung kasih alkohol atau minyak kayu putih ya. Kalau sudah parah nanti kelanjutannya saya jelasin ya. Kemudian kalau agak serak-serak, teman-teman cukup tetesin aja Enrobe ya. Agak serak-serak itu Enrobe 1 tetes saja pagi malam gini atau pagi sore. Nanti insya Allah sudah sembuh, atau ditetesin di minumnya. Kalau dia ngedrop ya, lemes ngedrop gitu, nggak banyak lincah, teman-teman nanti minumnya kasih Super N. Kemudian secara oral nanti
tetesnya di paruhnya biar terbuka, kasih spektra ya. 2 tetes saja cukup pagi dan sore. Nanti sampai dia licah, kalau sudah pada lesu gitu jangan dijemur, jangan dimandikan. Usahakan pakai cupok kecil sehingga dia tidak mandi ya. Itu nanti burung-burung teman-teman akan lebih aman, lebih awet untuk bisa digunakan sebagai reproduksi ya. Jadi itu tadi sedikit tips ya. Ini saya nggak ulas secara detail satu-satu sih, ini ngisi waktu luang aja untuk pertanyaan beberapa teman-teman. Semoga mewakili untuk teman-teman yang hari ini punya Yorkshire belum kondisi dan sebagainya ya. Memang kita harus pelan-pelan ya. Burung besar ini intinya gini teman-teman, dia itu konsumsi pakannya bisa 2 atau 3 kali lebih banyak dari seri-seri lokal biasa ya. Dan yang berikutnya ini termasuk burung yang tidak tahan dengan angin. Jadi jangan sekali-kali letakin YS di dekat ventilasi atau YS di dekat yang ada anginnya ya. Itu nggak butuh waktu lama untuk dia tewas. Jadi kasusnya yang pernah saya alami, Yorkshire itu drop karena dia nggak sembuh dari penyakit seraknya, lama-lama kurus, dia nafsunya kurang, drop, kurus, mati, nyilet. Kemudian juga bisa karena lupa naruh di tempat yang banyak anginnya, lalu angin, nggak digodong, tek, mati. Kemudian bisa juga karena terlalu banyak protein, terlalu banyak telurnya, akhirnya kakinya yang terserang, angkat kaki, lama-lama kakinya bernanah atau seperti bubul basah gitu. Dia merasakan sakit yang lama, makan pelan-pelan gitu, akhirnya mati. Jadi kasus-kasus seperti itu yang sebenarnya kita hindarin. Jadi kalau Yorkshire itu dipelihara mudah, semua orang di Indonesia sudah banyak seri F ya. Ternyata kenyataannya masuk di sini ribuan ekor anak-anak seri F juga nggak begitu banyak. Artinya ya proses itu memang kadang-kadang ya keberuntungan kita juga teman-teman ya. Tapi belajar dari orang lain tidak ada salahnya ya. Saya kira seperti itu. Sedikit tips-tips dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau ini bermanfaat ya bantu Pak Guru subscribe-nya dong, biar channel saya terlalu berkembang. Yang selalu stay tune, terima kasih. Nanti kita lanjutin lagi di lain kesempatan, tanya masalah Yorkshire nggak apa-apa. Di beberapa pembahasan saya tentang ternak kenari rumahan atau ternak kenari Yorkshire sudah ada, itu 1 sampai 16 bab, itu minimal untuk panduan sederhana aja bisa dipakai kan gitu ya. Detailnya nanti teman-teman bisa tanya, atau nanti saya kasih konten-konten yang lain yang berhubungan dengan YS. Alhamdulillah ini anakan YS ada, ini sudah panen, ini F2 ada 3 ekor, F2 ada 1, terus ini masih ada F1 ada 2 ekor, F1 ada 1 ekor, dan itu masih netas hari ini tadi ya. Netas hari ini tadi 1 ekor, yang lainnya belum netas ya. Jadi itu cara kita merawat Yorkshire ya. Dan kalaupun sebenarnya kalau burung itu nggak ada kata tua, ada sih, tapi tergantung cara kita merawat dan stamina-nya seperti apa, sehingga bisa seperti ini, bisa digunakan untuk produksi kita ya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu teman-teman sekalian, selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan, sukses selalu. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. 3 ekor kuning hijau F1 rasmi, kuning F1 SF, berangkat ke Surabaya, burung keadaan sehat, prediksi jantan 3 ekor, usia hampir 2 bulan.